Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lagi mau sholat di masjid apa namanya? Masjid Raya. Ikonnya apa ini Neng? Coba jelaskan sedikit sayang ke. Sejarahnya aku udah lupa kan. Dipersembahkan Sri Sultan Delhi untuk istrinya. Oh. Makam keluarga. Jadi ini buat yang besar gitu ya. Jadi ini karena ini apa ya, ikon lama, jadi bentuknya juga masjid kerajaan zaman dulu lah teman-teman. Sekarang kita lihat mau masuk. Maksudnya dari mana Neng? Dari sana ya? Oh iya, dari gerbang utama. Ini banyak makanan teman-teman, kulineran. Kayak street food gitu. Street food ya. Ramadan Fair di Oh iya. Ini karena ya ini kalau di Malioboro-nya pas itu teh ya, pas persimpangan teh ya, bener ya. yang ditutup. Heeh. Nggak boleh lewat selama 4 jam buka puasa. Onde-onde itu kita tinggal. Mana? Oh, lah mau jalan orang tuh. Masuknya ke sana ke sini. Masuk sini. Oh iya, ini teman-teman masuk ke sini. Oh iya. Ya, ini masjidnya. Itu apa namanya? Masjid apa ini? Raya. Masjid Raya Medan. Nanti sebelah kanannya itu ada Istana Maimun ya. Ini istilahnya punya kerajaan Melayu. Ini banyak di tuh pada sholat. Aku udah sholat sebetulnya. Udah. Tapi gue nanya aja yang sholat. Biar nggak apa-apa, sambil nunggu aja. Aku tadi takutnya udah pada sholat gitu kan. Tadi stasiun. Stasiun langsung sholat dulu. Nggak apa-apa. Bagus banget. Lihat pelataran masjid ke dalam. Boleh kan ya? Boleh mas. Iya. Awak mau sholat? Enggak. Oh, sholat. Boleh nggak sholat? Kalau kakak mau masuk boleh. Boleh iya. Itu abang mau sholat? Sudah sholat dia belum? Oh belum ya pasti. Ya kita masuk. Ini batas suci. Nih anak-anak nih main di sini. Kita simpan sendal di sini. Terus naik ke atas. Jadi harus buka sendal teman-teman katanya. Ini ternyata ini dibersihin. Boleh ke atas katanya. Kita mau ke atas. Kebetulan tadi aku udah sholat di itu ya, waktu pas apa kereta api. Oh iya, makasih ya Pak. Makasih. Iya, ibu dari mana? Enggak, aku orang Tanjung Balai. Kalau mau ambil video, ini kan mari. Dari situ minta situ. Ini bisa ambil foto. Ini foto besar ibu. Oh iya bagus. Kita lihat Pak. Ya, dari Duta Besar Pakistan untuk masjid ini. Oh ini apa ini Pak? Quran. Oh Quran yang besar ya? Itu yang kecil ya. Ini yang besarnya, paling besar ini Pak? Enggak, di sini yang paling besar. Paling besar ini, di Kalau sini? Iya, kalau di Indonesia sekarang paling besar di Masjid Agung Semarang 2 meter kali 2 meter. 2 meter ke 2 meter. Kalau di sini? Yang kedua di Masjid Agung Banyuwangi 1,5 kalau 1,5. Ini paling besar di sini lah Bu. Ini hadiah dari Duta Besar Pakistan untuk Masjid Raya Al-Masun ini. Jadi ukurannya berapa ini Pak? Hah? Ukurannya berapa? Ukurannya saya nggak jelas, hampir 1 meter saya rasa Bu. Iyalah ya. Ya sebelah coba. Berapa meter ya Pak? Iya. 1 meter. 1 meter kali ini kurang ya. Jadi ini Bu, ini tulisan tangan asli. Tafsirnya dalam bahasa Urdu Bu ya. Urdu ya. Jadi Quran ini di masjid ini baru sekitar nanti disuruh keluar ya, dari cocok ya.
Jadi Quran ini Bu, di masjid ini baru sekitar 3 tahun. Dan sebelumnya berada di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta. Jadi Quran ini tepatnya berasal dari Karachi, Pakistan Bu ya. Ketika kita kesini surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Kebetulan aja dibuka surat Al-Kahfi ini. Ini tafsirnya semua bukan surah ini aja, dalam bahasa Urdu Ibu ya. Oke. Kenapa nggak bahasa itu Pak? Ini kan dari Pakistan Ibu. Oh iya benar. Ini kan Arab Gundul ya. Iya benar Urdu ya. Kalau saya cuma pemandu di sini Bu. Oh, Pak masih ada nih Pak? Hah? Masih ada turunan sama si Raja? Saya enggak, saya orang Aceh Bu. Orang Aceh. Tapi lahir besar ini. Jadi Ibu masjid ini mungkin Ibu suka konten, suka sejarah. Enggak hanya ini, iya suka sejarah. Sedikit saya jelaskan, boleh kan? Boleh, makasih banyak. Jadi masjid ini dibangun pada masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9 yang mulia Sri Paduka Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Kalau sekarang yang keberapa Pak sekarang? Yang mulia sekarang ini yang ke-14 Ibu, Sri Paduka Tengku Mahmud Arilaman Jiji Perkasa Alamsyah. Yang 14 sekarang. Yang masih berusia 27 tahun ya. Oh, apa jadi, sekarang di mana Pak aktivitasnya? Sekarang sultannya di Medan Bu. Oh, aktivitasnya? Dosen USU. Oh, dosen USU. Iya. Jadi kalau ibu sultan sekarang berasal dari Makassar, Sulawesi Bu. Oh. Jadi ibu dan adiknya tinggal di Makassar. Adiknya laki-laki juga Bu ya. Oh. Jadi sultan sekarang ini Tengku Mahmud Arilaman Jiji Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-14. Ketika dinobatkan jadi sultan usia 7 tahun 2005. Oh. Ayahnya yang Sri Paduka Tengku Onman Mahmud Badr Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-13. Juga yang mulia itu juga seorang perwira militer. Tamatan dari Akabri Darat tahun 1989. Oke, jadi setelah berkarir ketika itu dengan pangkat Letnan Kolonel. Waktu itu kan Aceh darurat militer. Iya benar. Ditugaskan di BKU kan di Aceh. Berarti Melayu sama Aceh itu kerjasama ya? Maksudnya dekat gitu loh Pak? Ini nggak ada hubungan kerjasama dengan apa Bu, karena status Aceh darurat militer. Oh. Ketika itu karena yang mulia itu kan perwira militer juga. Di BKU kan ditugaskan di sana. Dan meninggalnya akibat kecelakaan pesawat 1 Juli 2005 di Lok Sumawe Aceh. Itu Ibu tidak ada hubungan kontak senjata dengan Gambari. Oh, nggak ada. Ya. Memang kecelakaan. Sedangkan ibu dari Sultan itu sendiri orang Aceh. Oh, Sultan itu dari orang Aceh? Bukan, ibu dari Sultan ini yang ke-13. Jadi makamnya ada di sini, nanti kalau ibu melihat makam juga boleh. Ya katanya di sini ceritanya ini dulu raja membuat hadiah sama istrinya buat makam gitu maksudnya Pak? Bukan Ibu. Itu gimana ceritanya? Gimana? Kita di situ. Jadi sedikit Bu saya jelaskan. Maimun dengan masjid ini ada hubungannya. Istana Maimun dibangun pada masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9 juga, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa. Lebih awal dibangun. Bukan waktu 3 tahun dari 1888 sampai 1891 pembangunan 1888 ya. Oke. Jadi sementara pembangunan masjid ini dari tahun 1906 sampai 1907. Jadi intinya Istana Maimun lebih tua Bu ya. Oke, jadi Maimun itu Bu dibangun ketika itu masa Sultan Delhi ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa. Ini dulu areal perkebunan tembakau Bu. Oh. Tembakau Delhi. Ketika itu seorang pengusaha tembakau dari Belanda namanya Ninhas ya. Sebenarnya itu sejak masa Sultan Delhi ke-7 di Masjid Labuhan ya. Sampai mungkin generasi berikutnya lah. Yang intinya dari Ninhas. Ninhas itu seorang pengusaha Belanda membuka kebun tembakau di sini. Tentu dapat konsesi dari Sultan Delhi, ketika itu kan Sultan Delhi yang berkuasa. Ya betul. Sampailah di sini masa Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Perkebunan tembakau itu ada di situ ya. Jadi ketika itu biaya pembangunan Istana Maimun kalau sejarahnya menghabiskan dana sebesar 50.000 gulden. Dia ambil dari hasil perkebunan tembakau Delhi. Walaupun gulden Bu, tapi uang ini milik Sultan. Ya. Kenapa? Karena Sultan itu ketika itu mendapat share, mendapat hak dari perkebunan ini. Sementara pelaksana kebun tembakau ini yang memberi izin kan Sultan gitu. Iya. Oke. Jadi biaya pembangunan Istana Maimun dan masjid ini diambil dari hasil perkebunan tembakau Delhi. Jadi biaya pembangunan Istana Maimun ketika itu 50.000 gulden. Jadi Maimun itu dibangun untuk dedikasi kepada istri Sultan ini. Iya itu katanya. Namanya Tengku Maimunah, dipanggil Tengku Maimunah. Maka kita sebut Istana Maimun sekarang Bu ya. Ibu ya udah kesana kan? Baru mau nanti Pak mau sholat di sini dulu. Jadi nanti Ibu kesana. Hampir semua bagian istana itu berwarna kuning. Artinya apa? Itu warna kebesaran di Melayu Bu. Iya warna Melayu Pak. Jadi kalau ditanya penduduk asli Kota Medan ini suku apa? Suku Melayu Bu. Bukan suku Melayu. Batak, bukan Aceh. Iya Melayu. Melayu. Iya.
Jadi salam khas di Medan ini kalau kita orang Islam, Muslim dan Muslimah itu assalamualaikum Bu ya. Iya. Di sini salam kesukuannya adalah ahoy. Ahoy. Nah, Apa itu Pak? ahoy itu kan Melayu. Oh. Kalau Ibu Tanjung Balai sudah tahu. Kan aku itu Pak, Tanjung Balai 88 aku udah lahir di Tanjung Balai. 88 aku udah di Bandung. Sekarang di Bandung. Sekarang ya di Bandung, di Bogor. Suami orang Bandung. Ada orang Jogja. Maka kesini tuh ingin menapak tilas kita dulu lah ini gitu. Saya bantu, saya Edi, nama saya Bu, saya pemandu, saya juga join di Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kalau di sini saya cuma memandu, saya yang pemandu yang diizinkan oleh kenaziran. Alhamdulillah Bapak, jadi Insya kita Allah apa udah ya? sampai 30 tahun, hampir 30 tahun ya. Bapak di Terutama sini. orang asing, orang bule, orang Belanda. Iya kan yang tahu pengen sejarah ya. Iya. Oke Bu, kita merapat kemari. Iya, boleh. Ibu boleh shoot ini jam hadiah dari Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Oh, mana ini Pak? Ini kita Ini lihat deh. dihadiahkan Bu ya. Oh iya. Oh ini jam. Iya, Masih iya. aktif Pak? Masih enggak lagi Bu, udah rusak. Oh, Ini udah rusak. ada upaya perbaikan sekitar 7 tahun yang lalu. Bapak tuh menawarkan diri, Bapak tuh ahli membetuli jam antik di Yogyakarta Solo. Oh. Di studio kenaziran, bekerja Bapak tuh selama Januari. Ini digantung mesinnya. Jadi jalan lagi nggak berapa lama rusak lagi Bu. Mungkin karena spare partnya nggak sama ya. Iya kan dari zaman dulu ya Pak. Iya. Jadul. Ini hadiah dari Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina ya. Ibu Wilhelmina. dari Ratu Juliana. Ibu dari Ratu Juliana yang dulu Iya. tapi kita ya. Dan nanti Juliana itu kan anaknya Ratu Beatrix ya. Iya. Beatrix itu punya anak sekarang, maka Belanda laki-laki anaknya namanya Willem Alexander sekarang. William Alexander yang sekarang. Oke Bu, jadi kan Willem Alexander ini kalau di Belanda beda kita dengan di Islam. Islam itu harus laki-laki Bu ya. Katakanlah saya sultan, saya nggak punya anak laki-laki, tapi saya punya adik laki-laki. Ketika saya meninggal, yang mewarisi adik laki-laki. Iya benar. Itu guardian atau perwaliannya dalam Islam kan laki-laki. Iya. Ya? Kita beda dengan Inggris, dengan Belanda, dengan Swedia. Mereka anak pertama yang penting, anak paling tua. Mau perempuan mau laki-laki yang penting anak pertama. Yang penting anak pertama ya. Maka nanti Belanda berikutnya ini ratu lagi Bu. Iya. Karena Willem Alexander ini kawin yang istrinya kan orang Argentina, Maxima itu. Mereka 3 punya anak. 3 anak, Amelia, Alexia itulah ya. Jadi Belanda bakalan Bapak ratu. sejarahnya hebat kalinya. Insya Allah. Yang pentingnya kode etik, saya punya etika kita di pemanduan Bu. Saya tidak mau mengarang-arang. Kalau saya bilang nggak tahu, saya nggak tahu. Iya. Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Iya, Terutama iya, di betul. masjid ini lagi Bu ya. Iya. Nggak mau saya mengada-ngada bilang ini. Iya. Jadi intinya saya belajar dari orang-orang tua dulu tentang info di sini Bu ya. Oke, ini jam udah dapat info. Iya. Jadi masjid ini Bu punya 5 kubah. Nggak semua masjid punya 5 kubah. Nama masjid ini Masjid Raya Al Bapak kalau perawatannya bagaimana? maksudnya? Maksudnya kan ini kan perlu biaya, Ini perlu gini, apa? Bu, masjid ini dikelola oleh Sultan Delhi dan keluarga. Oh, Ada jadi 3 masjid yang dikelola oleh Sultan Delhi dan keluarga di Medan. jadi biaya apa dari keluarga Biayanya sendiri? Itu, adalah kan dari jamaah, dari apa. Oh, Yang mengelola pokoknya, yang mengorganize Sultan Delhi dan keluarga. Langsung. Oke. Jadi masjid ini Bu, ada 3 masjid yang dikelola oleh Sultan Delhi atau keluarga di Medan ini. Masjid Raya Al-Masyun ini, Iya. Masjid Labuhan itu lebih tua dari masjid ini. Itu masa Sultan Delhi yang ke-7 yang bangun Masjid Raya Al-Osmani. Asmani, iya 1800-an kayaknya. Itu enggak 1854 Iya, dia. iya, Masa Sultan kan Delhi zaman ke-7. Sultan apa kan zaman Sultan Delhi Selwana. ke-7. Jadi Masjid Raya Al-Osmani, banyak orang mengatakan nama itu dari Turki, bukan. Itu Oh, diadopsi bukan. dari nama Sultan Delhi ke-7. Namanya Sultan Osman Perkasa Alam Shah ya. Nah, jadi 1854 dibangun. Dulu ibu kota, pusat perdagangan Kesultanan Delhi ada di Labuhan. Ya kan dulu kan apa mertua saya ini Delhi ya, Delhi. benar, Jadi dulu nggak tahu Medan, orang taunya Delhi. Jadi Masjid Raya Al-Masyun, Masjid Labuhan, satu lagi Masjid Jami yang di Tanjung Mulia, samping sebelah kiri lewat Berayan, samping Oh, SPBU. di situ Pak. Itu dikelola oleh Sultan Delhi dan keluarga. Oke, jadi itu masuk ini. Oke, kembali kita ke Masjid Raya ini. Masjid ini punya 5 kubah. Kalau menurut arti sejarahnya 5 kubah itu ditarik dari rukun Islam ada 5. Iya, ada 5. Iya. Jadi masjid ini kan arsiteknya seorang Belanda. Kalau Maimun itu arsiteknya seorang perwira militer Belanda, namanya Theodor van Hove. Beda dengan arsitek masjid ini. Masjid ini arsiteknya seorang Belanda juga, namanya A.J. Ding Emmans. A.J. Ding Emmans ya. Jangan salah sebut Ibu, nanti Aji Ngadiman itu orang Jawa. Oke, jadi arsiteknya itu dapat inspirasi untuk mendesain gaya Moorish diambil Maroko, lambangnya di dinding ini. Iya, ini. Masjid ini dapat menampung sekitar 800 jamaah Bu. 800 jamaah, iya. Sama dengan kita dalam Islam tuh
lebih rapatnya lebih bagus ya. Iya, lebih rapat lebih Oke. bagus. Jadi material bangunan Ibu, ini 8 tiang terbuat dari marmer Itali Bu. Marmer Itali ya. Di sini 8 tiang. Marmer Itali, dan ini termasuk marmer Itali dari Carrara Itali Bu. Ibu lihat ini. Warna putih Bu ya. Iya. Saya nggak pernah ke Italia, cuma saya dengar Italia Carrara itu tempat paling terkenal di dunia di Italia memproduksi marmer. Cenderung marmernya berwarna putih Bu ya. Iya, cenderung. Iya. Oke. Sementara yang atas itu kupolnya terbuat dari bronze kuningan Bu ya. Kenapa ini di ini Bu ya? Ini tahun berapa Pak ini dulu? Hah? Tadi kembali lagi tahun berapa ini Ini dibangun? proses pembangunan 1906 sampai 1909. 96, 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Ini arsiteknya orang Belanda aja dengan. Tapi ini maksudnya waktu kita zaman perang ini nggak rusak Pak? Ini enggak rusak. Nggak rusak? Oh, aman. Aman. Kalau Ibu perlu foto bersejarah zaman, tapi maaf ya, tapi Ibu add dulu WA saya nggak gimana saya mau kirim. Itu masjid masa Tembagau Deli ada foto. Iya, nanti Pak, nanti Nggak dia. apa-apa kalau Ibu mau, kalau nggak apa. Iya, iya Pak. Oke Bu, jadi ini Bu, handle-nya ini kenapa dipasang pagar ini? Ini retak Bu ya. Oh, ya udah. Disangsikan anak-anak nanti goyang. Iya, gitu, iya makanya. benar. Oh, dikasih ini ya. Oke. Jadi material bangunan lain ini lampu besar ini dan kecil-kecil Bu berasal. Itu buat cewek ya, di belakang sana Iya, buat iya, cewek. nanti kita ke situ juga bisa. Berasal dari Prancis Bu ya. Oh, itu yang lampunya ya Pak? Lampu besar ini kecil, sedikit modifikasi ya. Oke, jadi kalau kaca-kacanya yang ada di sini yang di lampu sini. Kalau aslinya berasal dari Tiongkok, China. Karena udah banyak pecah diganti sama kaca lokal Bu ya. Oh, iya udah ganti Ini jadi Mbak lokal. Indonesia kaca lokal udah. Oh, Lokal gas. iya iya. Dan ini Bapak yang sekarang yang sekarang yang rajanya sekarang berapa orang itu? Maksudnya anaknya berapa gitu maksudnya belum yang terakhir? masih belum merit Bu. Oh, belum merit. Terus mereka adik kakak yang dari yang itu si rajanya adiknya sendiri? satu orang laki-laki juga. Berarti hanya berdua. Dua. Ibunya orang Makassar. Orang ibu Makassar. itu. Orang zaman dulu kan Pak suka apa ya? Istrinya banyak atau apa? Kalau Kalau sekarang dulu, enggak? Bu, ya. Iya, kalau sekarang enggak yang ini enggak. Jadi ibunya itu anak dari mantan gubernur Sulawesi Selatan almarhum Pak Hasan Basri Palaguna. Tahu. Jadi Sultan Deli anak cucu dari Pak Hasan Basri. Oh, iya jadi campuran sana sini ya Pak, Iya, Melayu benar, sama Pak. Makassar ya Pak. Iya. Oke. Kalau ini Bu yang di dinding ini seperti wallpapers ya. Ini Wallpaper. porselen berasal dari Tiongkok. Oh. Masih asli ya. Jadi ini kalau ini masalah apa ya? Ini hampir semua pintu ini terbuat dari kayu meranti lokal batu. Ini kayak meranti kita Pak. Iya, lokal. Kalau kecuali yang di belakang itu kayu jati batu asli. Oh, yang asli belakang. Nanti kita ke situ ya. Iya, boleh. Ibu mau dia fotokan satu di sini nggak? Ah, boleh Pak. Makasih banyak. Saya berapa spot saya milih.